Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa nafa'ana. Wa madadana bi yadihi din wa dunya wal akhirah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah membaca Mafatihul Ghaib, Bahrul Madid, Aisyarut Tafasir, mungkin ada Fathul Qadir ya, Tafsir Asy-Sya'rawi dan lain-lain. Fathul Ghaib, kemudian Lataiful Isyarat, tadi ada mungkin Al-Kasyaf ya, ada At-Tahrir wa Tanwir ya. Ya, Al-Mizan. Kemudian ada juga yang membaca tafsir Ibnul Jauzi kalau tidak salah, dan beberapa Fathul Ghaib ya. Juga Syekh Najmuddin Al-Kubro. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membaca tafsirnya orang Indonesia sebagai tambahan sedikit terhadap apa yang telah dibaca oleh teman-teman tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-9 ya, betul ya. Ayat yang ke-8. 8 dan 9. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Wa ma ja'alna, dan tidak menjadikan siapa kami Allahum pada mereka air rusul, maksudnya para rasul itu, jasadan, satu korpus tubuh, la ya'kuluna, yang tidak mengkonsumsi mereka semua ta'ama pada makanan. Kalau disebut makanan ini sudah jelas minum ya. Kalau zaman sekarang ada rokoknya juga. Itu yang paling penting lah yang diambil itu. Minumnya mana? Minumnya. Nggak usah ribut. Itu orang-orang macam Fauzi yang suka ribut begitu. Wama, karena ada adiknya di sini ya, supaya disampaikan ke bapaknya. Wama ja'alnahum jasadan mustaghniyan anil akal. Allah tidak menjadikan para rasul itu tubuh-tubuh mereka yang mulia mustaghniyan anil akal, tidak membutuhkan makanan dan minuman. Wasyarob kan di sini, kan syarob itu masuk dukhon di dalamnya, rokok itu juga include. Bal muhtajan ila zalika, tapi para nabi itu membutuhkan itu semua. Dahulu ada anggapan malaikat kan utusan juga, utusan itu dianggap malaikat. Tujuannya apa? Ya, untuk menghasilkan energi sebagai vitalitas mereka, elan vitas hidup mereka. Sebenarnya mereka ini belum belajar pengenalan diri saja ya. Dan para nabi memperkenalkan itu semua supaya gampang mengenal Tuhannya. Wa makanu ayyur rusul khalidin. Para nabi, para rasul itu tidak abadi. Maka ini diperdebatkan ya nanti di surat Anbiya ayat yang kesekian itu. Wa ma ja'alna 34 atau berapa ya? Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta famul khalidun. Muhammad, kalau kamu mati, kalau kamu saja mati, wafat, meninggal, mengapa para rasul sebelum kamu harus abadi? Nah, bahwa ada saudara kita yang beranggapan, misalnya karena hari ini hari apa? Wafatnya ya, Yesus Kristus itu, tentu kita ucapkan selamat kepada mereka. Ada yang mengatakan, ada saudara kita mengatakan bahwa Tuhan itu berinkarnasi. Inkarnasi dari bahasa Latin, in dalam karne daging. Karne Ilyas ya. Banyak daging. Kita rehat dulu, inkarnasi yang ditiru oleh Heri. Maksudnya menubuh, mendarah daging dalam sosok manusia. Dari inkarnasi. Itu urusan iman mereka, tetapi bagi kita tidak demikian. Tentu kita menghormati iman. Ada orang beriman ke roti, itu terserah mereka. Kemudian dunya khalidin, maksudnya di dunia ya. Bal yamutuna, akan tetapi para rasul itu alaihi wassalatu wassalam yamutuna ka ghairihim. Ini tadi Ustadz Yani tidak dimaknai ghair, ini artinya lain sebenarnya, orang yang lain lah. Selain Anifi, Indah, dua-duanya menikah. Sedih ya, ditinggal dua orang. Liana akibat tahallul wal fana, karena dampak output dari itu adalah nanti
kefanaan atau kesementaraan. Summa sodaknahum, lalu kami tepati hum pada mereka al-wa'da pada janji-janji itu. Summa sodaknahum fil wa'dil ladzi wa'adnahum bi ihlaki man kadzabahum, dengan menghancurkan orang-orang yang mendustakan mereka. Ini boleh jadi kehancuran dustanya yang dihancurkan, boleh jadi sekaligus orangnya. Yang dimusnahkan kedustaan dalam dada mereka, boleh jadi sekaligus include orangnya. Ini dustanya nggak bisa hilang ini. Nanti orangnya meninggal, kan ideologinya tetap ada, ya kan? Ideologinya tetap ada, maka dihancurkan saja sekalian sama orangnya. Kemudian fa'anjainahum, lalu menyelamatkan siapa kami kepada mereka pada orang-orang nasya yang menghendaki siapa kami, mimman yusaddiqunahum, dari orang-orang yang membenarkan para nabi alaihissalam. Wa halakna, dan menghancurkan kami al-musrifina. Maksudnya musrifin itu apa? Al-mujawizina lil haddi, mereka yang melampaui batas. Li hududihi, terhadap batas-batasnya Allah, aturan-aturannya. Tentu saja dalam kehidupan itu mungkin sunnatullah ya, yang kita kenal hukum alam atau apa terserah. Juga undang-undang Allah apa yang ada dalam syariat, yakni kewajiban dan larangan. Ayat yang merangkum ini adalah Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini ayat yang kata Sultanul Ulama dianggap sebagai ayat yang mewakili semua kebaikan, keburukan, perintah dan larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Sungguhnya Allah ya'muru, memerintahkan, bil adli wal ihsan. Adil dan ihsan. Hak dan kewajiban setara, itu adil. Kalau ihsan, kita menunaikan kewajiban tanpa mempedulikan atau berharap agar dipenuhi hak kita. Jadi kalau adil itu hak dan kewajiban seimbang, kita tunaikan kewajiban, berharap dapat hak kita. Kalau ihsan, tidak. Ada ya, tidak ada, tidak apa-apa. Adli wal ihsan, maka ihsan lebih tinggi. Kalau dicontohkan salam itu lebih mudah. Assalamualaikum, yang adil, waalaikumsalam. Kalau ada yang menjawab, waalaikumsalam, itu syaitan. Ini rojim. Warahmatullahi wabarakatuh berarti ihsan. Syaitan, ini Fauzi langsung melihat 88 kali Fauziah, syaitan itu diulang di Quran. Syayatin 11 kali, semua jumlahnya 99, angka tertinggi khusus untuk Fauzi malam ini. Tapi setan itu kata sifat ya, malam ini jadi kata benda. Apa tadi? Adil, ihsan, sebelum kita membahas janji Tuhan nanti ya. Kemudian ita idzil qurbah. Ita ini banyak Ustadz ya, nih bukan hanya mendatangi, kencan, versi tangan jadi ransel, bukan. Ita idzil qurbah ini menunaikan kewajiban kepada tetangga, kerabat, aqorib, 40 rumah barat timur utara selatan. Tetangga itu semua aqorib itu. Ada tendensi atau tidak, ya aqorib itu. Nanti kalau kita sakit, meninggal, mereka lah yang ngurus kita. Jadi adil dalam banyak hal, dalam beragama, bernegara harus adil, harus adil. Ada orang katakan misalnya kita yang penting bernegara saja, tidak benar, harus beragama juga. Atau sebaliknya, beragama saja. Apapun persoalannya, solusinya khilafah. Boleh dibalik itu. Apapun solusinya, persoalannya sebenarnya khilafah ya. Kemudian ihsan tadi sudah. Dan ita'idil qurba wa yanhanil fahsya wal munkar. Melarang berbuat fahsya dan mungkar. Fahsya buruk, jelek, tercelah menurut agama dan negara dan moral. Sistem ya, undang-undang. Kalau mungkar hanya buruk saja menurut undang-undang, kebiasaan, tradisi, tapi menurut agama sebenarnya boleh. Wal baghya, yang dilarang baghya. Ini kan perintahnya. Yang dilarang adalah fahsya, mungkar, kemudian baghyun ini pelampauan batas atau melampaui batas, bughot. Maka ada islamisasi dari redaksi apa di Quran, membagho aiddzoribina famahwat itu Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Punakawan itu kan 4, sebenarnya 6. Semar nanti punya anak 3. Gareng, Petruk, Bagong. Ada 2 lagi, Biluh dan Togok. Togok ini kritikus lah ya. Dursasana dalam Mahabharata atau siapa? Empedokles ya. Siapa itu? Ya, di Yunani kuno itu loh. Naximandros ya.
Ya, walhasil tetangga mereka lah, teman-teman dekatnya. Saya sudah agak lupa kan ya. Naximandros dia, Zen itu mau bilang, oh itu bahasa saya, Jos tadi katanya. Bagyun melampaui batas. Melampaui batas ini jangan dikira yang aneh-aneh, misalnya apa menyentil kelinci seperti Margono sampai jadi abon, bukan itu saja. Melampaui batas ini Anda sholat berlama-lama, padahal Anda imam. Anda berwudu membasuh lebih dari 3 kali. Itu juga melampaui batas. Ini musrifin tadi ya. Ya'idukum, demikian Allah selalu menasehatkan. La'allakum tadhakkarun. Baik. Mari kita garis bawahi sedikit. Ja'alna jasadan ya'kuluna ta'am. Kebutuhan bagi fisik ini ya konsumsi makanan. Memang ciri makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Kita beranggapan hanya tubuh saja, padahal otak itu juga butuh nutrisi. Rohani kita butuh nutrisi. Kalau tidak, ya mati pelan-pelan nanti. Kemudian mamakanu kholidin. Tadi sudah banyak disinggung pasal makanan. Saya akan tambahkan sedikit. Kenapa sih makanan ini penting? Kenapa makanan, tentu saja minuman juga, penting bagi kehidupan manusia. Baik, manusia ini ada sistem metabolisme ya, itu metabolisme. Kalau Anda datang ke dokter, komunikasi dokter dengan pasien itu dalam studi-studi filsafat ya disebut anamnesis. Anamnesis itu apa? Cara dokter berkomunikasi dengan pasien, mendiagnosisnya, pasien berusaha jujur, sejujur-jujurnya nanti dokter bisa mendiagnosis. Kamu sakit apa, obatnya apa. Itu anamnesis itu. Bahasa gampang itu BH. Ini Dayat sudah senang. BHSP, Bina Hubungan Saling Percaya. Pasien percaya dokter, dia akan sembuh. Dokter yakin dengan pengakuan pasien sehingga dia membantu kesembuhannya. Sebenarnya kalau pasien itu yakin, dia sudah sembuh. Bisa 50%, bisa lebih dari itu dengan keyakinan itu. Nah, teknik seperti ini mengapa sulit? Sebenarnya mudah ya, tinggal kita mengganti. Nanti ada orang namanya Viktor Frankl. Viktor E. Frankl, dia punya temuan namanya logoterapi dalam psikologi itu ya. Viktor ini lagi-lagi Dayat, pikiran kotor ya. Margotor ya, Viktor ya. Viktor E. Frankl ya. Logoterapi itu begini. Mengobati apapun itu caranya dengan mengenali diri sendiri. Nanti menggeser mindset. Kenapa sih orang-orang marah ke saya? Nanti disusul pikiran jahat yang lain. Pikiran jahat dan pikiran buruk itu seperti tikus bergerombol. Misalnya Anda membeli sesuatu di pusat perbelanjaan, kemudian SPG-nya, sales promotion gononya itu SPG tahu harus ya. Selamat datang Mas, selamat datang, selamat belanja ya, itu kan sales, penjual, promotion, promo ya, gono itu. Jadi gono sales promotion. Itu orang-orang itu kan udah katakan begini. Mereka tersenyum kepada kita, tidak. Mereka sebenarnya tersenyum kepada uang kita, kepada uang Anda. Begitu Anda datang, mereka mencurahkan seluruh kemampuannya untuk melayani Anda. Tetapi pada saat yang sama, kadang mereka mengecewakan Anda. Nah, mari kita lihat sedikit begini, sesuai nanti apa yang kita bicarakan malam ini ya. Orang ini kok pelayanannya buruk, SPG ini. Pikiran jahat kedua, dia pasti tidak sekolah, tidak terpelajar. Kemudian suaminya pasti mau muntah tiap hari. Kemudian lingkungannya pasti tidak sehat. Nanti sebelum terakhir, kenapa dia diterima kerja di sini? Terakhir kok nggak mati saja, seperti itu. Padahal kalau kita ambil satu sisi saja, dia sebenarnya tidak jahat. Tidak serumit itu. Digeser ya, menggeser mindset itu. Mungkin dia sedang sakit hati. Mungkin dia sedang capek. Selesai itu. Dan itu tidak usah dibungkus bawa pulang. Nggak usah itu. Begitu pula pikiran baik. Orang kalau senang, dia cari-cari alasan untuk senang. Dia pendek macam botol. Tapi pinter katanya. Pinter dia. Kemudian
dia hitam, tapi manis. Ada saja tapinya itu. Nah, kemudian macam kecap lah ya. Ternyata bukan setelah dicolek, diminum bukan kecap tapi oli. Nah, kemudian begitu pula kalau Anda membenci. Kalau Anda membenci juga sama. Nanti Anda akan cari-cari keburukannya. Semuanya tidak ada yang baik. Nah, maka menggeser mindset itu penting. Lalu ada hadis itu dikatakan sepotong, ada yang katakan jadi satu. Orang bertanya, siapa paling bahagia dari kita ini Nabi? Beliau menjawab, tuba liman sawallahu aibuhu an uyubin nas itu. Beruntung orang yang sibuk mencari-cari kesalahannya sendiri sampai-sampai dia tidak ada waktu mencari kesalahan orang lain. Nah, apa hubungannya dengan ini? Baik, sebelum kesini sedikit ya. Coba kita posisikan kita ini pasien, ya kan? Dan Quran adalah dokternya. Kan kita diperintahkan berobat dengan dua cara kan? Ayo kamu carilah obat bila asal wal Quran. Asal itu madu, obat di dunia maksudnya, kausalitas sebab akibat wal Quran dan berobat dari Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah. Jadi obat dengan cara dunia, cara bumi ini, ada juga obat secara spiritual. Baik, kita mengaku kepada Quran itu apa pengakuan kita dalam anamnesis ya. Bahasa ini sulit untuk Dayat BHSP, stakeholder ya, bina hubungan saling percaya. Saudara, dokter yang paling hebat tidak akan mampu memberikan resep irsyad tabib, resep dokter kepada Anda kalau Anda tidak ngaku. Jadi misalnya, Bapak ada keluhan apa? Gitu-gitu saja itu. Bapak beberapa hari ini sakit apa Pak? Gitu saja. Nah itu kalau kita dokternya dipukul saja tenggorokannya ya. Itu baru dia ngaku. Ternyata keselak biji rambutan. Coba kita mengaku dalam hal apa? Wa ma ja'alnahum jasadal la ya'kuluna ta'ama. Ini perspektif lain lah ya dalam mencoba memahami Quran. Wa ma kanu khalidin summa sadaqnahumul wa'da. Coba kita cari mana di antara kita setelah kita ini diberikan tubuh yang mengkonsumsi makanan, dipenuhi semua, kemudian senantiasa kita menagih janji Tuhan. Wa'adallah itu di Quran 23 kali. Kita menagih para nabi, ditunaikan janjinya oleh Allah itu ya, kemudian diselamatkan dari mereka. Apa janji Tuhan yang paling kita tagih sebenarnya? Ambil saja satu, rezeki, mungkin jodoh, mungkin juga ingin keramat hidupnya. Keramat itu ingin jadi kuburan ya kan? Kuburan keramat, menjadi keramat. Kalau kita menginginkan itu sebenarnya dengan pendekatan pengenalan diri tadi, logoterapi, sangat mungkin. Misalnya, janji yang paling kita tagih, kita mengenal bahwa sebelum kita ada, kita sudah secara jasmani ya, ada perjanjian dengan Tuhan. Lastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah ada perjanjian fil azal. Semua sudah ada semua. Makanya nanti satu ketika Nabi Musa itu pernah memohon kepada Allah itu. Saya ingin mukasafah, ingin kasaf disingkap hijab saya, dan saya ingin ketemu bapak saya, Nabi Adam itu. Dipenuhi. Sudah ketemu Nabi Adam itu, Nabi Musa itu sebenarnya ingin berdebat. Tapi memang debatnya orang-orang soleh itu memuji-muji dulu. Jadi engkau ini adalah abal bashar, khalaqakallahu biyadihi, wa nafakhaka min nafsihi. Allah meniupkan ruhnya mir ruhihi itu ya. Allah menciptakan Anda dengan sentuhan tangannya yang pertama, belum KW lah, belum ada tiruan dan lain-lain. Baru ada satu seperti Nabi Adam waktu itu. Terus Nabi Musa bertanya, tapi kenapa Anda makan buah khuldi? Lantas fa'azallahuma syaitanu anha fakhrajahuma mimma kana fihi itu. Nah, padahal 40.000 tahun sebelumnya sudah ada ketetapan. Nah, lalu Nabi Adam menjawab begini. Hajjah itu berhujjah ya Nabi Adam itu. Kamu ini Musa, kalimullah katanya. Allah itu wakallamaka Allahu taklima. Allah berfirman, berkata-kata langsung kepadamu. Sama dipuji juga itu. Kemudian saya mau tanya, kata Nabi Adam itu, sebelum saya ada,
Di Taurat yang kamu punya itu, kamu kan pemilik Taurat kan? Iya dong katanya itu. Kamu kan pemilik Taurat itu. Di Taurat yang kamu punya itu, apa yang tertulis perihal dosa saya ini? Tanda kutip dosa. Sebelum 40.000 tahun sebelum kamu diciptakan, sudah ada tulisannya katanya di Lauh Mahfuz itu. Kalau begitu duluan tulisan tentang saya itu, tentang dosa dan tobat macam-macam, atau tulisan atau perbuatan saya. Nah, makanya nanti di Hikam kalau tidak salah disinggung itu juga. Bagaimana mungkin tulisan tentang kita fil azal itu yang sabikon, yang telah lampau terdahulu, bisa dirubah oleh perbuatan kita. Nah, jadi sebenarnya lalu di situ fahaja Adam ila Musa. Nabi Musa tidak bisa menjawab. Ya sudahlah, pulang aja. Oleh Allah ditanya, kok pulang? Iya kalah, katanya lu pulang. Tetap menang bapaknya itu ya. Artinya apa? Nabi Adam ini hanya mempertegas posisi, Kita ini ibadah, kita ini hamba, ubudiyah. Allah itu rububiyah. Dengan mempertegas ubudiyah kita, memperterang, maka bilhari ubudiyatina, maka teranglah, nampaklah hak-hak rububiyahnya Allah itu. Kalau begitu persoalannya dalam hal ini ya, apa yang sering kita tagih? Tadi janji-janji itu banyak di sini ya, 23. Rizki itu yang paling penting. Kemudian karena memang kita manusia, basic need ya. Kemudian jodoh misalnya, kemudian masa depan. Itu semua yang kita cemaskan sudah ada semua. Tugas kita hanya minta. Seandainya dalam keadaan meminta itu kita mati, itu sudah lebih dari cukup. Seandainya dalam keadaan meminta ibadah itu kok kemudian kita ditimpa kemalangan, matilah umpamanya, itu sudah lebih dari cukup. Jadi kita belajar pun dalam rangka mempertegas itu. Nah ini agak ekstrim ya, tapi itulah makomnya para wali itu. Duluan mana kata Nabi Adam itu? Tulisan tentang saya atau perbuatan saya? Sudah ada 40.000 tahun sebelum itu katanya. Entah tahun cahaya atau apa saya nggak tahu ya. Sehari di dunia kan 1000. Kan ada cerita ya, 2 perempuan rebutan ilham dengan Ishak ya, rebutan ini. Ini hanya selisih sehari umurnya, tapi enggak, saya mau yang lebih mudah. Loh kenapa? Karena sehari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat itu katanya. Umurnya jadi lama itu. Nah, kalau ke sini, kemudian fa'anjainahum. Apa sih rumus fa'anjainahum waman nasya? Allah menunaikan janjinya pada para nabi itu, kemudian menyelamatkan orang-orang yang dikehendaki, yang membenarkan ya, wa halaknahul musrifin. Tentu dengan pendekatan tidak menjadi orang yang al-mujawizina lil hududillah. Dengan menjadi orang yang tidak melampaui batas, maka kita fa'anjaina, Allah akan selamatkan. Kemudian tidak mendustakan juga. Redaksi sebelumnya wadna bilakimin man kadzabahu. Dengan cara tidak melampaui batas, kemudian bil kufri bi azabil istiqsal yang sudah tadi disinggung oleh teman-teman, kemudian membenarkan ajaran para nabi, mengikuti para nabi, sudah selesai, itu rumusnya. Jadi ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am khalidina fiha khalidina tsumma sadaqnahum fid dunya bal yamutuna kairihim ya. Tsumma sadaqnahumul wa'da fa'anjainahum wa man nasya wa ahlaknal musrifin. Baik, menyelamatkan itu otoritas Tuhan atau hak prerogatif Tuhan. Sama dengan pertanyaan-pertanyaan orang di surga itu. Di surga makanannya apa, minumannya apa, banyak sekali itu ya. Kemudian kenapa tidak buang air dan seterusnya. Itu sudah sering kita ulas. Lalu catatan yang juga tidak kalah penting adalah kenapa sih Allah itu ahlaknal musrifin atau baghyun tadi, pelampauan batas. Kenapa melampaui batas ini tidak baik? Bahasa lain di Quran itu mutrofin. Dulu ada teman namanya mutrofin, oleh kiai diganti ya. Mutropin, matropik ya. Fikan. Matropik ya. Mengapa pelampauan batas, bugot, baghyun, kalau dalam
Di Quran juga dihukum mati itu ya. Atau sarf israf melampaui batas, berlebih-lebihan dalam harta namanya boros ya. Bagaimana itu? La taghlul yadaka maghlulatan ila unuka wa la taksuda kullal basti fatamudza maluman. Jangan kamu terlalu mengulurkan tanganmu, jangan terlalu dermawan. Jangan pula menaruh tanganmu di lehermu, terlalu pelit. Nanti kamu menyesal. Artinya ya kembali ke konsep Ahlussunnah lagi, tawassud wal i'tidal. Untuk dayat, untuk siapa? Jangan gampang jatuh cinta, lalu onani di mana-mana, jangan. Juga jangan terlalu siapa? Untuk Zen, yang dia meyakini siapa jatuh cinta katanya? Salma itu ya. Saya yakin Salma itu tidak masuk lagi, tidak ikut ngaji, kuliah lagi gara-gara Zen itu. Coba nanti kita cari kontaknya itu. Iya, pasti itu gara-gara Zen itu. Jurusan jurus ya. Jangan terlalu pelit cinta. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu berlebihan. Itu jalan tengah. Ya, sudah sewajarnya saja. Senang ya, cinta ya. Saya memaknai melampaui batas itu dua. Kalau dalam agama sudah jelas ya. Dalam agama, dalam makanan tidak usah dibahas itu. Ya oke lah, nggak apa-apa. Dalam agama tadi itu sedekah berlebihan, melampaui batas. Kemudian memberi sholat maghrib 16 rakaat misalnya, itu sudah jelas. Atau dalam makanan konsumtif, makan seharusnya setengah piring, 16 piring sekaligus misalnya. Tapi ini piring kecil-kecil Pak, piring kartun misalnya, tetap saja itu banyak. Kemudian dalam pergaulan bertutur kata yang melampaui batas, kata-kata kotor atau apa. Nah, oke itu sudahlah ya. Pertama, pelampauan batas itu yang normatif, yang berdasarkan norma-norma, nilai-nilai berlaku ya. Pelampauan batas tadi, baghyun atau musrifin, baghyun atau israf. Tadi di sini saja ya, satu normatif. Ya, melanggar norma, agama, nilai-nilai, apalagi undang-undang, peraturan, kesepakatan, dalam makanan, dalam apa saja. Kemudian pelampauan batas itu juga bersikap berlebih-lebihan, melampaui. Lampau kan lewat kan. Mujawazatul had itu juga bisa kita andaikan dalam prinsip, dalam pemikiran. Tadi sudahlah yang aspek zahiriyah lah ya. Juga dalam pemikiran, misalnya begini. Mu'tazilah itu juga melampaui batas. Dalam sekte, dalam pemikiran. Syiah juga apalagi. Bahwa mereka secara manusia saudara kita ya terserah. Saudara silahkan. Nggak saudara juga nggak apa-apa. Santai saja, saudara kita masih banyak itu. Begitu pula, terpaksa saya katakan, Wahaboy ini juga sebenarnya melampaui batas. Kita sekilas coba diamati ya, kayaknya irit banget. Quran hadis tidak mau ijma' qiyas, tidak mau istihsan, tidak mau apa lagi itu? Masalah mursalah dan sebagainya lah, tidak mau itu. Orang yang tidak mau itu justru melampaui batas. Kelihatannya kurang kan, belum mencapai ambang batas. Seharusnya kan tidak. Karena Quran ini, tadi kan kita pakai konsep anamnesis. Kita datang kepada Quran sebagai orang yang sakit. Quran katakan, Allah berfirman tentu saja, maksudnya Quran itu berkata bahwa, ayo kamu berpikir, mengapa tidak kamu renungi? Mengapa tidak kamu pikirkan? Misalnya, bagaimana itu? Fala yanzuruna ilal ibil ya. Bagaimana? Kok kamu nggak berpikir bagaimana unta diciptakan? Itu orang-orangnya Fauzi bertanya, kok bukan roket katanya? Apalah, kok bukan mercon misalnya? Ya, orang Arab tiap hari ketemu ibil, ketemu unta, ba'ir, ibil, jamal, naqoh di bahasa yang lain. Artinya apa? Perhatikan di sekelilingmu, bagaimana ia diciptakan. Di situ kerennya, Allah tidak langsung, aku lo yang bikin lo ya, enggak. Itu kita suruh mikir itu. Itu kan teknik anamnesis juga. Seandainya itu dipakai, ya orang jadi ahlu sunnah semua. Tapi enggak apa-apa, kita tetap butuh pembanding.
Kamu kok nggak adil Muhammad? Tidak sadar bahwa di dunia nggak ada yang lebih adil dari Kanjeng Nabi, nggak ada itu. Juga para nabi, para rasul yang lain, terutama nabi kita sendiri. Kamu kok nggak adil? Kok harta rampasan perang begini? Itu kan pertanyaan Wahabi itu. Otaknya nggak dipakai karena langsung ngacu pada Quran, padahal dia sendiri tidak. Jadi orang-orang yang kelihatannya belum sampai kepada ambang batas, kita juga bisa mengatakannya tidak justru dialah yang melampaui batas. Coba kalau itu belum selesai Anda, kalau itu sulit diterima, langsung ke dampaknya. Justru kalau pakai Quran hadis saja dia gampang mengkafir-kafirkan, sudah jelas itu. Ya kan, akhirnya melampaui batas. Jadi orang yang tidak mau pakai hukum akal, misalnya ijma' qiyas, dia melampaui batas secara hakiki. Jadi soft bugot yang soft. Hard bugotnya adalah takfiri. Semoga dipahami lah itu. Nah, oleh karena itu kalimatnya jelas di sini, kalimatnya jelas. Redaksinya tadi ya, Panjainahum yang oleh Imam Nawawi ini manasa mimman yusaddiqunahum, orang-orang yang membenarkan Nabi. Tidak ada pribadi yang lebih tawassud, yang tidak selain para nabi, para rasul. Sudah berlebih-lebihan itu loh. Buktinya apa? Beliau para nabi, para rasul ini membedakan mana ranah pribadi, mana ranah publik. Semua punya khususiyah. Nabi Sulaiman khususiyahnya istri 1000, ya kan? Jadi kalau cuma bidadari 72 itu buat berkumur saja. Loh, 72 berkumur, sekali berkumur 72. Tergeletak misalnya. 1000 kan, dayat semangat banget itu. Kalau untuk Nabi Muhammad, kalau beliau mau ya, boleh menghimpun berapapun kalau mau. Boleh menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi karena Allah yang menikahkan. Tidak pernah batal wudu, banyak lagi lah itu. Nah, kalau beliau mau. Kemudian apa-apa yang sunnah bagi umatnya wajib bagi dirinya. Sholat witir Nabi Muhammad wajib itu. Ada hadisnya, tapi bagi kita sunnah. Sholat tahajud, qiyamul lail itu wajib itu. Bukan Nabi merubah hukum, tidak. Beliau mewajibkan untuk dirinya sendiri. Dan memang demikian. Nanti kan itu berbeda. Ketika beliau sholat sendiri, itu butuh waktu yang lama. Tapi begitu jamaah, enggak. Orang yang salah satu sahabat Nabi yang kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Saya perhatikan Nabi sholat. Begitu Nabi mau mengukur lah, belum ada jam ya. Allahu Akbar, Nabi takbir langsung nyembelih kambing. Dikuliti, dipotong-potong dagingnya, dimasak istrinya. Selesai, sudah tinggal makan. Baru rakaat pertama. Berapa jam itu? Ya kan? Tapi itu untuk beliau sendiri. Untuk umatnya tidak. Nah, oleh karena itu mujawizina lil had ay mujawizina lil had li hududi bil kufri bi'adzabil isti'sal fid dunya. Nah, apapun itu boleh nggak menjadi orang yang minimalis? Boleh. Boleh saja. Dan itu keren menurut saya. Apa yang bisa kita lakukan sementara hanya sholat saja, zikir kita 2 menit, 3 menit, itu sudah keren gitu. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Mungkin itu demikian ya, sedikit catatan bahwa kalau menggunakan ini upaya pengenalan diri. Logoterapi tadi ya. Nabi itu makan minum, kul ini ana basyarun mislukum, ada al-a'radul basyariyah. Makan minum seperti kita. Tapi justru dengan membawa risalah itu beda Ustadz ya. Ada muta'ahilin itu para nabi berkeluarga. Pada saat yang sama beliau muta'allihin dari kata ilah, memantulkan sifat-sifatnya Allah. Kalau Ustadz Yani dibaca muta'ahilin wa muta'ahilin, menikah dan menikah. Julukannya Mullah Sadra kan Sodrul Muta'allihin dari kata ilah. Kalau muta'ahilin ahlun dari kata ahlun, berkeluarga. Allah kan ada hadisnya takhallaqu bi akhlaqillah, ala taqatil basyariyah, sesuai dengan standar manusia saja. Itu yang nampak. Hatinya tentu berbeda. Makanya di sini Wahabi pelampauan batas, sampai-sampai tidak hormat ke Nabi kan? Saya tidak mau katakan Wahabi dan saudaranya,
kaum celana, menganggap kaum modernis, tapi tidak bisa baca kitab kuning. Muhammadiyah Fauzi misalnya. Ya kan? Akhirnya apa? Mereka sebut Nabi itu apa? Ya Muhammad gitu saja. Tidak ada baginda kayak Nabi, Rasul, atau Nabi kita, atau kanjeng Nabi, atau tidak ada hormat-hormatnya. Justru itu melampaui batas, bukan minimalis. Kenapa? Karena kurang ajar. Kurang ajar pun melampaui batas. Kayaknya lu kurang, padahal melampaui batas. Rokok temannya diambil gitu kan. Itu kan kurang ajar kamu. Itu maknanya melampaui batas juga. Yang betul, yang pas ya seperti kita. Jangan seperti saudara kita Nasrani mempertuhankan nabinya. Jangan pula terlalu minimalis seperti Wahaboy. Jadi sebenarnya ini juga prinsip-prinsip Ahlus Sunnah juga yang kita jadikan dalam hidup kita. Kalau begitu kita datang kepada Quran, berobat dengan pengenalan diri bahwa Nabi itu seperti kita secara jasmani lebih kurang ya, butuh makan dan sebagainya. Al-Qud tadi litahsilil quwa, untuk mendatangkan, memperoleh kekuatan, vitalitas, elanvitas, bekerja, berusaha, kemudian dan tidak abadi di dunia. Wa makanu khalidin fid dunya yamutuna ghairihim. Para nabi juga meninggal seperti orang-orang terdahulu. Ini kan hukum alam ini. Atau traktat yang kita mesti ada, makan, minum, kemudian mati, tidak bisa abadi. Kemudian bagaimana supaya selamat? Tidak melulu menagih janji Tuhan. Janji Tuhan kita kesampingkan. Yang penting kalau mau menjadi najainahum tadi itu adalah kita yusaddiqunahum, membenarkan para nabi di satu sisi, serta tidak mujawazin minal mujawizina an hududillah, tidak melampaui batas. Kalau rumus ini dipakai sudah selamat, itu sudah najah kita, sudah selamat. Tidak melampaui batas, membenarkan para nabi, mengikuti para nabi. Dan memang demikian, hidup itu sederhana, bahagia itu sederhana. Bersama bukan berarti jodoh lo ya, tetap jaga jarak sosial kan. Tetap jaga jarak, social distancing itu. Karena bersama bukan berarti jodoh. Tetap kita jaga jarak itu. Ada orang-orang yang melakukan pelampauan batas dengan terlalu mencintai, terlalu membenci. Ya, itu juga jangan. Sudah santai saja. Senang kepada istrinya, kepada pacarnya, jangan berlebihan. Kalau kepada pacarnya, bagaimana cara tawassud wal i'tidal? Diputuskan. Itu tawassud wal i'tidal. Saya mau tanya, itu cintanya haram atau tidak? Ya kan? Kalau haram masih Anda lakukan, mujawazina an hududillah, melampaui batas. Katanya mau selamat, ya kan? Mau najainahum. Ya, supaya tidak ahlakna, tidak Allah hancurkan, ya maka harus tidak melampaui batas. Intinya itu harus ya, melampaui batas bukan hanya lebih dari limit, kurang pun dari batas itu juga dianggap melampaui batas. Karena dampaknya, saya contohkan tadi Wahaboy, hanya pakai Quran hadis. Justru dampaknya apa? Takfiri, gampang mengkafirkan. Tasyrik, tabdi. Coba ngaji yang betul tidak. Pakai tidak hanya Quran hadis, maksudnya itu betul ya, itu baik, yang utama, yang pertama, yang mula-mula. Tapi juga pakai akal, ijma' qiyas. Pakai piranti akal sehat. Pakai zauq. Ayo minta fatwa ke hatimu, ya kan? Itu minta zauq, maknanya irfan dan lain-lain. Oh ya, fiquna ila sabilillah. Mari kita diskusikan kalau ada.